Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 2 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Oktober 2025 Masehi. Bertindak sebagai khatib sekaligus imam adalah Ustaz Maris Setiawan dari Kota Malang, sedang untuk muadzin Bapak Suryati. Mohon nanti adik-adik kalau Ustaz khatib tidak naik ke mimbar, mohon untuk tidak bicara atau diam. Bagi yang sekarang sudah masuk, mohon untuk menghormati saf yang terdepan. Waktu telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhutbu faqad laghawt. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali hari yang baik ini, marilah kita kirimkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang agung tak terhitung dan nikmatnya yang luas tak terbatas, sehingga kita mampu mengikuti rangkaian ibadah Jumat di Masjid Khadijah yang kita cintai bersama ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam naungan iman dan ihsan. Salawat serta salam semoga tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kita umat beliau yang senantiasa menantikan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib pribadi supaya senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Takwa dalam arti patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berusaha menjauhkan segala yang dilarang olehnya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Setiap Jumat para khatib senantiasa mengingatkan dan berwasiat takwa untuk dirinya dan jemaahnya. Begitu pentingnya pesan takwa ini karena takwa sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah atau kembali ke negeri akhirat nanti. Karena pintu takwa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang menimpa kita. Karena pintu takwa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dari
marilah kita jadikan sebagai bahan renungan bersama untuk menjadi orang yang lebih bertakwa, berakhlak mulia, ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai pada kesempatan yang baik dan singkat seperti ini kita alihkan fokus kita alihkan konsentrasi kita seperti ngobrol dengan teman sebelah, bercanda dengan teman sebelah, kita buka HP, main game, bahkan sekedar potong kuku di masjid ini dan seterusnya. Mari kita tinggalkan sejenak. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Masing-masing memiliki kadar dan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Jika manusia hanya fokus pada aspek rohani saja, maka ia menjadi seperti malaikat. Sebaliknya, jika terlalu fokus pada aspek jasmani saja, maka ia menjadi seperti binatang. Jasmani ditandai dengan adanya tubuh manusia, dan rohani tercermin oleh adanya hati manusia. Para ulama menjelaskan bahwa hati manusia itu seperti tubuh manusia. Hati manusia itu dia bisa sakit, bisa sehat, bisa hidup, bahkan hati manusia itu juga bisa mengalami yang namanya kematian. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Ingatlah pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim atau sehat. Syekh Wahb Az-Zuhaili, ahli fikih dan tafsir, dalam tafsirnya Al-Wajiz, beliau menjelaskan, di sisi Allah Subhanahu wa taala harta dan anak tidak berguna bagi seseorang kecuali orang yang datang dengan hati yang beriman, ikhlas dan bersih dari kekufuran, kemunafikan dan kesombongan. Contoh qalbun salim itu seperti apa? Jemaah rahimahullah yang berbahagia, ada beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk berpuasa Senin Kamis sepanjang tahunnya, tapi yang lain mungkin belum bisa melakukan hal yang sama. Ada beberapa orang yang memiliki kemampuan bangun di tengah malam untuk sholat tahajud setiap malamnya, tapi yang lain belum bisa bangun malam meskipun sudah berusaha untuk melakukannya. Yang lain lagi tidak bisa melakukan kedua hal di atas, tetapi dimanapun mereka berjalan, mereka bersedekah dengan murah hati kepada kaum du'afa. Beberapa orang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan ibadah tambahan, tetapi mampu menjaga hati yang bersih dan wajah yang tersenyum kepada siapa saja yang dia temui sepanjang waktunya. Yang lainnya lagi tidak melakukan apa-apa selain hanya membuat anak-anak tertawa bahagia setiap bertemu mereka dan membuat anak-anak terasa, anak-anak betah, anak-anak senang berada di masjid ini misalnya. Intinya, jangan pernah kita berpikir bahwa mereka yang tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan maka lebih rendah daripada kita. Dan jangan kita berpikir bahwa tindakan kita untuk beribadah lebih baik daripada tindakan orang lain. Jangan biarkan kesolehan kita, kebaikan kita menumbuhkan kebanggaan terselubung dalam diri kita. Jangan biarkan kesolehan kita mengisolasi diri kita dari keluarga, tetangga, bahkan teman sendiri. Jangan biarkan kebaikan kita, kesolehan kita membuat kita merasa lebih baik, lebih suci dari orang lain. Keturunan yang baik, kekayaan yang melimpah, kemampuan akademis dan ilmiah, warna kulit kita bukan kriteria untuk kesolehan kita. Ada banyak kaum muslimin di seluruh dunia ini yang mungkin lebih dekat dengan Allah daripada kita, karena fakta sederhana bahwa mereka dapat menanggung kesulitan dan mengatasi cobaan lebih baik daripada kita. Penampilan dan pakaian kita bukanlah kriteria kesolehan kita. Ada banyak kaum muslimin di dunia ini yang lebih dekat dengan Allah meskipun mereka tampak
biasa saja. Ada orang masuk surga hanya dengan memberi minum seekor anjing, dan yang lainnya masuk surga dengan memaafkan semua orang setiap hari sebelum tidur malamnya. Mereka tidak memiliki banyak hal untuk ditampilkan, tetapi apa yang mereka lakukan penting bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang berjalan melalui pintu surga dengan modal yang sangat sedikit, dan kehadirannya ketika hidup di dunia tidak dianggap terlalu penting, sementara yang lain dengan perbuatan yang jauh lebih besar justru binasa karena kesombongannya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang disebut Al-Quran sebagai walaupun salim, sehingga semakin memperkuat semangat ukhuwah persaudaraan Islamiyah di antara kaum muslimin dimanapun mereka berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Tanpa terasa di tengah kesibukan kita masing-masing bahwa sholat Jumat masuk pada pukul 11:16. Semoga ibadah Jumat depan kita bisa datang lebih awal di Masjid Khadijah yang kita cintai bersama ini. Intinya khotib mengingatkan para jamaah mudah-mudahan Jumat depan tidak datang terlambat, karena harapannya setiap Jumat kita mari sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah khutbah ini kita akhiri dengan doa bersama. Kita sucikan hati ini untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita sucikan hati di hari yang penuh keberkahan ini, supaya kita termasuk hamba-hamba yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa bapak ibu guru kita, dosa para pemimpin dan para pejuang kemerdekaan bangsa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan rezeki, serta memberikan pekerjaan yang terbaik sehingga di antara kita mampu melunasi utang-utangnya sebelum wafat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak keturunan yang soleh-solehah, yang berbakti dan mendoakan ibu, bapaknya, kakek, neneknya menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan dan kedaulatan kaum muslimin di Palestina dan semua negara Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, dan kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.